Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini kita akan bikin argumen singkat ya. Mungkin saya akan jelaskan 4 argumen yang menunjukkan mengapa kita yakin Kristen adalah agama yang benar. Mungkin setiap orang yang beragama harusnya yakin dengan agama yang dia anut, agama yang dia akui. Karena kalau dia tidak yakin, untuk apa dia mengakui agama tersebut? Setiap orang punya pandangan masing-masing terhadap agamanya. Tapi kalau kita mau komparasi, bagaimana kita menemukan agama yang benar? Karena masing-masing mengakui agamanya adalah yang benar. Bahkan orang yang menjadi ateis pun menganggap keyakinannya adalah yang benar. Ya. Nah, banyak orang mencoba untuk memberikan argumen tentang keyakinan dia, yang menyatakan kalau agama yang dianut adalah agama yang benar dengan narasi-narasi yang berdasarkan bersilat kata. Bagaimana memainkan kata-kata supaya sesuatu yang dia sampaikan itu terlihat sangat benar dan lawannya itu terlihat sangat bodoh atau salah. Tetapi masalahnya kebenaran itu bukan bagaimana manusia itu bersilat kata. Kalau seseorang mungkin berpendidikan tinggi, dia sekolah tinggi, mungkin dia sampai doktor, dia ahli PhD, dia pasti jago untuk merangkai kata, membentuk kata-kata supaya kata-kata itu terdengar indah, enak didengar, bagus, meyakinkan. Maka tapi bukan berarti apa yang disampaikan adalah kebenaran. Karena kebenaran adalah kebenaran. Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi manusia itu tidak bisa membentuk kebenaran itu sendiri, ya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan agama yang benar? Agama yang benar itu adalah agama yang valid dan tidak dapat dipatahkan. Keyakinan yang tidak dapat dipatahkan oleh argumen manusia. Contoh adalah tentang keberadaan Tuhan dari ciptaannya, ya. Kalau kita buka ya, kalau kita merenungkan ya, di alam semesta ini ya, ada begitu banyak ciptaan yang begitu beragam, begitu kompleks, begitu rumit. Sedangkan kita belajar di dalam sains, tidak mungkin makhluk hidup berasal dari benda mati. Makhluk hidup punya awal nih. Siapa yang memberikan makhluk hidup ini? DNA itu terangkai begitu kompleks. Siapa yang menciptakan ini semua? Maka manusia tidak bisa menyangkal satu hal, satu fakta bahwa kita buka ke Roma 1 ayat 18 ya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, kita tidak bisa melihat Tuhan, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi ketika manusia dihadapkan dengan penciptaan, dengan ciptaan-ciptaan di dunia ini yang kita bisa saksikan dengan mata, manusia tidak akan bisa berdalih tentang keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, banyak orang yang memilih untuk tidak beragama, tetapi menjadi agnostik. Agnostik artinya dia tetap percaya dan adanya Tuhan, tapi dia tidak mengenal agama gitu. Karena manusia tidak bisa menyangkal keberadaan Sang Pencipta dengan melihat begitu banyak ciptaan yang begitu kompleks di alam semesta ini, begitu teratur. Manusia tidak bisa menyangkal hal ini. Namun tetap saja ada orang yang memilih untuk menjadi ateis. Itu dia akan mempertanggungjawabkan pilihannya itu, ya. Pertama adalah dari ciptaan. Penciptaan kita nggak bisa menyangkal keberadaan Tuhan. Ya. Kedua, apalagi kalau gitu banyak dong agama yang mengklaim ada Tuhan, ada Sang Pencipta. Apalagi yang bisa meyakinkan kita Kristen adalah agama yang benar. Yang kedua adalah, fakta kedua adalah manusia itu pasti mati. Ya, ketika manusia atau orang yang membawa satu ajaran agama mengabarkan, oh nanti di sorga akan begini, di sorga akan begitu, kehidupan setelah kematian akan begini, kehidupan setelah kematian akan begitu. Tetapi pada kenyataannya, setelah orang tersebut meninggal, tidak berdaya lagi. Karena setiap manusia ketika sudah meninggal, manusia tidak berdaya atas namanya kematian. Butuh satu sosok yang bisa memberikan bukti konkret. Dia bisa mengalahkan maut.
Kalau sosok itu, sosok orang yang memberitakan itu tentang kerajaan sorga begini, 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 harus bisa membuktikan dulu. Dia mati dan dia bisa bangkit. Baru perkataannya bisa dibuktikan. Dia berkuasa atas kematian. Maut tidak berkuasa atas diri dia. Barulah orang tersebut yang bisa bangkit dari kematian dengan perkataannya sendiri. Itulah yang kita ikuti. Artinya dia sudah menang atas kuasa maut. Dia benar-benar menguasai hidup dan matinya manusia. Dialah sang Tuhan itu sendiri yang datang dalam sosok seorang manusia. Nah, kalau kita melihat ya tentang Yesus Kristus, mungkin manusia itu ada yang mengakui tentang kebangkitan Yesus, ada orang yang tidak mengakui kebangkitan Yesus, tetapi fakta sejarah tidak dapat menyangkal bahwa ada orang yang bernama Yesus itu pernah mati, disalib, dan kuburnya kosong. Itu adalah fakta yang tidak bisa dielakkan. Kuburnya kosong. Kubur kosong ini membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Dan sejarah memang mencatat Yesus dikuburkan di dalam gua batu, ditutup dengan batu yang besar, dijaga oleh para penjaga dari penjaga Roma. Jadi bagaimana caranya kubur itu bisa kosong? Sedangkan ketika Yesus itu bangkit, Yesus menampakkan diri. Dia bukan cuma katanya, bukan kata muridnya, tetapi Yesus benar-benar bertemu dengan muridnya langsung. Dan yang bertemu dengan Yesus setelah Yesus bangkit, itu bukan hanya 1-2 orang, tetapi lebih dari 500 orang. Ya, ini adalah bagian dari fakta sejarah. Ya, kalau kita buka ke 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Yesus itu bangkit dari kematian pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi Yesus menemui 500 sepanjang hari-hari dia setelah kebangkitan, sebelum dia naik ke sorga. Jadi sekitar 40 hari itu dia bertemu kurang lebih sekitar lebih dari 500 orang. Ya, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Dan banyak orang yang telah menyaksikan kebangkitan Yesus ini, dia memilih untuk menjadi martir, tetap membela kesaksiannya itu sampai mati. Karena tidak ada orang bodoh ya atau orang gila yang mau, atau orang waras, tidak ada orang yang cukup bodoh atau orang waras yang mau mati karena kebohongan yang dia buat sendiri. Karena mereka dikatakan sebagai saksi langsung yang menyaksikan hari-hari di mana Yesus itu bangkit dan tinggal di tengah-tengah mereka. Yesus benar-benar bangkit. Jadi ini patut kita renungkan ya. Karena faktanya seperti kita tidak bisa sangkal, manusia pasti mati. Dan kita butuh konkret, bukti konkret bahwa yang memberikan menjanjikan jalan kebenaran dan hidup ini, yaitu Yesus Kristus, dia bisa bangkit dari kematian. Dan dia adalah Allah yang sejati. Allah itu roh. Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di waktu bersamaan dapat berada di surga dan di bumi secara bersamaan. Dan Yesus adalah, tubuh Yesus adalah bait Allah. Roh Yesus sepenuhnya adalah roh Allah. Allah bisa berada dimanapun dan kapanpun. Yesus mati secara jasmani. Tapi dia secara kealahan dia, keilahian Yesus itu kekal. Dan Yesus bisa bangkit dengan kuasanya sendiri. Dan dia menjanjikan hidup kekal bagi orang yang percaya dan taat dan mengikuti Yesus. Ini patut kita renungkan. Nah, jika saudara-saudari masih ragu, sebaiknya saudara-saudari mencari bukti-bukti historis tentang kebangkitan Yesus. Karena banyak orang yang awal meragukan kekristenan, tapi dengan akal kritis dia
Dia mencari tahu benar nggak sih Yesus ini bangkit ya. Dia cari bukti-bukti historis. Akhirnya semua bukti-bukti historis menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian, sehingga tidak bisa berkata-kata lagi. Karena itu adalah kebenaran yang tidak bisa dialahkan lagi tentang kebangkitan Yesus. Dan apalagi kita bisa meyakinkan kita tentang Kristen adalah agama yang benar, yaitu Alkitab kita. Ya, Alkitab kita ini, Alkitab Kristen ini terdiri dari dua bagian nih. Di tengah-tengah sini ada, habis Maliaki ini ada garis kan. Ini adalah pembagian antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Matius ke bawah ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru adalah kitab-kitab yang ditulis setelah zamannya Yesus Kristus oleh murid-murid Yesus. Tetapi kitab sebelumnya adalah kitab suci perjanjian lama yang sama persis dengan kitab suci orang Yahudi. Mengapa ini penting? Ya, kitab suci perjanjian lama ini sama persis dengan kitab suci orang Yahudi yang mereka sebut sebagai kitab suci Tanakh, yaitu Torah atau Torat, Neviim atau kitab para nabi, dan Ketuvim, yaitu tulisan-tulisan kitab, tulisan-tulisan suci ya. Ya, yang dikatakan ada tertulis ya. Nah, artinya apa? Artinya Kristen itu ketika dia mengakarkan ajarannya adalah tentang Tuhan Allah Israel, maka logikanya harusnya mengambil kitab suci orang Israel dong, kitab suci orang Yahudi dong. Karena akan lucu sekali jika kita mengklaim melanjutkan agama sebelumnya, tetapi kitab suci agama sebelumnya tidak mau diambil, maka akan menjadi suatu narasi yang cacat dan logika yang aneh gitu. Kalau Kristen mengakui dia adalah agama yang mengambil dari Allahnya orang Israel, dari Nabi Musa, ya, harusnya kitab suci dari Nabi Musa, dari Torah, Neviim, Ketuvim ikut diambil dan di-compare, apakah nyambung nggak dengan Alkitab dengan kitab suci orang Kristen? Nyambung nggak? Kalau nyambung, itu adalah menunjukkan kalau kitab suci orang Kristen ini sinergi. Ya, sinergi dengan kitab suci perjanjian lama yang dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi kita kekristenan adalah memiliki Tuhan yang sama dengan Tuhannya Allah Israel. Ya, akhirnya Tuhan Allah Israel datang ke tengah-tengah umat manusia, datang menjadi sang juru selamat. Kalau kita buka lagi ke perjanjian lama, ya kita buka ke perjanjian lama ya. Kita masuk ke perjanjian lama ya. Kitab suci orang Yahudi nih ya, ini kitab suci orang Yahudi. Kita buka ke Yesaya 53. Ya, Yesaya 53 ayat 5 ya. Yesaya 53 ayat 5 ya. Ini banyak hal ya tentang perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus Kristus. Tetapi saya ngambil satu hal saja supaya ayat ini bisa menyentuh kita ya. Ayat 53 ayat 5, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi ada suatu sosok yang dinubuatkan di perjanjian lama ya, yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, bukan karena salah dia. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Tapi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini adalah satu nubuatan tentang kedatangan sang juru selamat. Ya. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan kita ditimpakan kepada Yesus. Dan dia menanggung dosa umat manusia. Dan dia memberikan satu jalan keselamatan, jalan kebenaran dan hidup. Supaya kita menempuh jalan tersebut dan kita bisa memperoleh keselamatan. Memberikan solusi menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ya, ini adalah satu kabar gembira, kabar sukacita, kabar yang harus kita sampaikan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan semesta alam rela mengosongkan dirinya, datang mengambil rupa hamba, menjadi sama dengan manusia dan mati menebus dosa umat manusia. Tapi jika mungkin saudara-saudari ada yang tidak mau percaya, artinya saudara-saudari harus menanggung dosa saudara-saudari sendiri nanti pada saat hari penghakiman tanpa juru selamat. Apabila saudara-saudari menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, resiko ditanggung pribadi. Kami hanya mengabarkan. Ya,
Karena ingat, yang pertama adalah kembali lagi ya, yakinkan kalau agama yang saudara-saudari pegang itu adalah benar-benar akurat, bisa dibuktikan, ya, tidak terbantahkan, bukan katanya, bukan karena orang pintar, jadi karena dia orang pintar kita dengerin kata orang pintar. Oh, kata orang pintar pindah ke agama ini, pasti ini agama yang benar. Bukan karena itu. Agama yang benar atau keyakinan yang benar itu sesuatu yang tidak bisa dibantahkan. Seperti tadi ya, yang poin 3 ini ya. Alkitab orang Kristen ini menyatu dengan Alkitab orang Yahudi. Ya, ingat, kalau kita mengklaim nabinya Nabi Musa juga, ada Daud juga ya di Perjanjian Lama, harusnya kita mengambil Alkitab mereka juga, nggak boleh enggak gitu. Supaya nyambung. Nanti kita menunjukkan jadi Tuhan yang kita sembah ini nyambung gitu sama Tuhannya Allah Israel. Dan Alkitab itu tidak bisa dipalsukan karena ini adalah firman Tuhan. Ya, kalau Alkitab menurut Anda bisa dipalsukan, apa jaminannya? Yang Anda yakini sebagai kitab suci itu asli. Oke, kita lanjut ya. Itu poin ke-3. Sekarang kita poin terakhir adalah umat Kristen punya namanya pengalaman spiritual dengan Tuhan ya. Yang terakhir adalah umat Kristen punya pengalaman spiritual dengan Tuhan. Dari sejak padang gurun dulu, bangsa Israel melewati padang gurun dipimpin oleh Nabi Musa, mereka bisa menyaksikan keberadaan hadirat Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Ya, Tuhan hadir tengah-tengah, berjalan di depan umatnya, hadir di tengah-tengah umatnya melalui tiang awan dan tiang api. Ya, para malam hari menjadi tiang api, para siang hari menjadi tiang awan. Hadirat Tuhan hadir. Dan di tanah padang gurun yang luas itu, yang tandus itu, mereka diberi makan oleh Tuhan melalui mana yang turun dari sorga. Jadi meskipun mereka melihat tanah gersang, sepanjang hamparan itu tanah gersang, tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa mereka makan, tapi sepanjang mata mereka menatap kepada tiang awan dan tiang api, mereka percaya ada Tuhan yang memimpin hidup mereka, sehingga Tuhan yang akan memberi mereka hujan mana, dan mana itu jadi seperti roti yang bisa dimakan, sehingga mereka bisa hidup selama 40 tahun di padang gurun ya. Dan bagaimana dengan kita sekarang? Kita bisa merasakan hadirat Tuhan dengan banyak pengalaman spiritual kita. Banyak orang bisa merasakan hadirat Tuhan dengan pengalaman-pengalaman spiritual. Inilah iman Kristen tuh kita tidak beriman kepada Tuhan dalam satu kekosongan. Kita tidak merasakan Tuhan sama sekali, tidak. Kita bisa merasakan berbagai kuasa Tuhan, entah itu mukjizat, entah itu kita bisa merasakan hadirat Tuhan, Tuhan menyertai kita, dan juga bisa kita merasakan benar-benar kehadirat Tuhan ketika kita berbahasa lidah. Ketika pikiran kita tetap sadar, tapi kita bisa berbahasa lidah, itu adalah kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang nyata. Tuhan masih menyertai kita. Seperti kita buka ya di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mereka and began to speak with other tongue, berbicara dengan other tongue, lidah yang lain, berbahasa lidah. Ya, tapi kita nggak bakal bahas lebih panjang lagi, tapi kita akan rekap dari mana kita bisa meyakini kalau Kristen adalah agama yang benar. Pertama adalah dari penciptaan, karena kita nggak bisa menyangkal tentang keberadaan Tuhan Sang Pencipta ya. Kedua adalah tentang kalau semua manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan Yesus sudah bangkit dari kematian, dia menang atas kuasa maut. Dan ketiga adalah dari Alkitab kita yang nyambung sama Alkitab orang Yahudi. Itu yang penting, Alkitabnya nyambung ya. Dan banyak di dalam Perjanjian Lama itu menunjukkan Tuhan pernah datang sebagai manusia ya. Itu jelas banget Tuhan pernah datang sebagai manusia di dalam kitab suci Perjanjian Lama, Kejadian 18 ya ayat 1. Di sini kita bisa lihat ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ya, dekat pohon terbantih di Mamre dalam wujud seorang manusia ya. Jadi Tuhan pernah datang dalam wujud manusia. Nyambung kitab suci orang Yahudi dan orang Kristen itu nyambung. Yang keempat adalah dari pengalaman spiritual kita bersama dengan Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan ya, yang nyata, yang tidak bisa dibantahkan. Nah, dari beberapa 4 poin ini yang bisa membuat kita semakin yakin dengan iman kekristenan kita.
Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.